Selamat malam, salam sehat selalu bagi Sobat Motivi. Saat ini kita bersama kembali dalam Sinau Bareng pendampingan P3K Motivi dalam bidang studi pendidikan Guru Sekolah Dasar IPA. Selamat malam, salam sehat selalu. Ketemu lagi dengan Sinau Bareng pendampingan P3K Motivi Pendidikan Studi Guru Sekolah Dasar IPA. Dalam materi hari ini, materi IPA diharapkan setelah mempelajari modul ini ada 4 pembelajaran. Yang pertama tentang metode ilmiah materi dan perubahannya. 2 ada gaya dan energi. 3 makhluk hidup dan proses kehidupan. Yang keempat bumi dan alam semesta. Dalam modul belajar mandiri ini diberikan pengalaman belajar bagi guru P3K dalam memahami teori konsep dari pembelajaran dari setiap materi dan substansi materi yang disajikan. Komponen di dalamnya dalam modul ini dikembangkan dari beberapa modul yang telah dikembangkan oleh Dirjen GTK, di antara modul pengembangan keprofesian berkelanjutan, modul peningkatan kompetensi pembelajaran, dan modul pendidikan profesi guru, dengan tujuan agar calon guru P3K dapat dengan mudah memahami teori dan konsep bidang studi IPA, sekaligus mendorong guru untuk mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran pertama, metode ilmiah, materi, dan perubahan. Kompetensi yang ingin dicapai adalah menguasai teori dan aplikasi mencakup muatan materi mata pelajaran IPA terdiri dari metode ilmiah, materi perubahan, gaya dan energi, makhluk hidup dan proses kehidupan bumi dan alam semesta. Pencapaian kompetensinya menguasai metode ilmiah,
langkah-langkah metode ilmiah dan aplikasi dalam pembelajaran SD, dan menguasai materi dan perubahan serta aplikasi dalam pembelajaran di SD. Pembelajaran yang kedua, gaya dan energi. Pencapaian kompetensinya, guru menguasai gaya dan aplikasi dalam pembelajaran di SD, menguasai energi dan perubahannya dan aplikasi dalam pembelajaran di SD, menguasai konsep pesawat sederhana dan aplikasi dalam pembelajaran di SD. Pembelajaran yang ketiga tentang makhluk hidup dan proses kehidupan. Pencapaian kompetensinya menguasai sistem organ pernapasan, organ pencernaan, sistem organ jantung, serta peredaran darah dan mekanisme proses kerja jantung secara aplikasinya dalam pelajaran di SD. Pembelajaran yang keempat tentang bumi dan alam semesta. Pencapaian kompetensinya menguasai konsep bumi, kedudukannya dalam sistem alam semesta, serta memahami teori terbentuknya alam semesta, dan tata surya, kedudukan matahari dalam susunan tata surya, dalam aplikasi pembelajaran di SD. Target kompetensi guru P3K adalah yang pertama menganalisis struktur dan alam pengetahuan untuk pembelajaran. Yang kedua, menganalisis prasyarat untuk menguasai konsep dari suatu disiplin ilmu. Yang ketiga, menjelaskan keterkaitan suatu konsep dengan konsep yang lain. Mari kita memasuki uraian materi yang pertama, yaitu metode ilmiah. IPA merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, penerapannya terbatas pada gejala-gejala alam, lahir, dan berkembang melalui proses ilmiah, dan mempunyai nilai ilmiah. Artinya, kebenaran dalam IPA dapat dibuktikan kembali oleh semua orang dengan menggunakan metode ilmiah dan prosedur seperti yang dilakukan oleh penemu terdahulu. Tujuan pembelajaran IPA sendiri memiliki kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan proses dan melatih siswa untuk dapat berpikir serta bertindak secara rasional dan kritis terhadap persoalan yang bersifat ilmiah yang ada di lingkungannya. Hal-hal yang penting diinformasikan kepada peserta didik cara melakukan kegiatan metode ilmiah diantaranya bagaimana cara mengamati, bagaimana cara mengungkapkan pertanyaan, bagaimana cara mengumpulkan data percobaan, bagaimana cara mengolah data yang telah dikumpulkan, dan bagaimana cara melaporkan dan mengkomunikasikan. Adapun langkah-langkah metode ilmiah, yang pertama merumuskan masalah, kedua merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, melakukan eksperimen, menyimpulkan, dan melaporkan hasilnya. Materi dan perubahannya. Secara garis besar perubahan yang terjadi di alam digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama perubahan fisika yang sifatnya tidak kekal. Misalnya tanah telah menjadi bata atau genting, sifat partikelnya, zatnya masih sama. Yang kedua, perubahan kimia, terbentuk zat baru yang sifatnya berbeda dengan zat pemula dan hampir tidak mungkin kembali ke bentuk asal, baik bentuk maupun sifatnya. Dan setiap perubahannya selalu disertai dengan efek panas. Misalnya, ada pembakaran bahan bakar bensin pada kendaraan bermotor. Materi. Dalam IPA, terdapat 3 kata yang mengungkapkan tentang keberadaan sesuatu di alam yang memiliki massa dan menempati ruang, yaitu yang pertama ada materi, ada suatu bentuk yang di muka bumi, baik yang terlihat seperti air, kertas, kursi, maupun tidak terlihat seperti udara. Yang kedua ada benda, ada suatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Dan yang ketiga adalah zat. Adapun dalam mekanika, massa adalah ukuran ketahanan materi terhadap suatu gaya yang ditandai dengan perubahan kecepatannya. Sebagaimana dirumuskan oleh Newton, adalah F sama dengan M kali A atau W sama dengan M kali G, di mana W adalah gaya gravitasi, M massa, dan G adalah percepatan gravitasi. Ada 2 macam sifat materi berdasarkan hubungan dengan jumlah materi. Yang pertama, sifat intensif, yaitu sifat yang tidak tergantung pada jumlah materi. Contohnya, titik didih, titik beku, indeks pisa, suhu, kerapatan, rumus senyawa, dan wujud zat. Yang kedua, sifat ekstensif, yaitu sifat yang bergantung pada jumlah materi.
Contohnya ada massa, energi, mol, volume, dan massa jenis. Benda, wujud benda, dan sifatnya. Kita akan pelajari perubahan wujud benda dari zat padat menjadi zat cair adalah mencair. Sedangkan ada dari cair ke padat membeku. Perubahan benda dari cair ke gas adalah menguap. Sedangkan gas ke cair adalah mengembun. Perubahan wujud selanjutnya dari padat ke gas menyublim dan dari gas ke padat adalah mengkristal. Perubahan sifat benda. Contohnya ada daun segar menjadi daun kering. Kemudian ada singkong yang berubah menjadi tape melalui proses fermentasi. Serta ada paku menjadi paku yang berkarat. Klasifikasi materi berdasarkan komposisinya. Ada materi. Materi sendiri dibagi menjadi zat dan campuran. Di dalam zat ada unsur dan senyawa. Campuran sendiri ada dua, yaitu homogen dan heterogen. Di dalam unsur ada logam dan unsur non-logam. Sedangkan senyawa ada organik dan anorganik. Campuran heterogen ada kolorid dan suspensi. Sedangkan dalam unsur logam dan non-logam ada atom. Ada beberapa cara pemisahan campuran secara fisika. Yang pertama ada dekantasi, yaitu pemisahan zat padat dan zat cair yang saling tidak larut pada suatu tertentu dengan cara menuangkan cairan secara perlahan sehingga endapan tertinggal di dalam dasar bejana. Tujuan dari dekantasi adalah untuk menghasilkan filtrat yang bersih atau untuk menghilangkan cairan yang tidak diinginkan dari endapan yang terbentuk. Yang kedua adalah penyaringan, yaitu memisahkan zat padat dari zat cair dengan menggunakan media kertas saring. Yang ketiga, destilasi, yaitu pemisahan dua atau lebih zat cair berdasarkan perbedaan titik didihnya yang cukup besar. Contohnya, pemisahan campuran air dan etanol. Yang keempat, rekristalisasi, yaitu pemisahan berdasarkan perbedaan titik beku komponen campuran, sebagaimana komponen yang akan dipisahkan berwujud padat dan lainnya. Cairan pada suhu kamar. Contoh, pemisahan garam dari larutan garam di air laut. Yang kelima, ekstraksi, yaitu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda. Contohnya, ekstraksi parfum untuk mendapatkan komponen dari bahan yang wangi. Yang kedua, ekstraksi cairan-cairan atau dikenal dengan nama ekstraksi solvent. Ekstraksi jenis ini merupakan proses yang umum digunakan dalam skala laboratorium maupun skala industri. Launching adalah proses pemisahan kimia yang bertujuan untuk memisahkan suatu senyawa kimia dari matrik padatnya ke dalam cairan. Pembelajaran yang kedua yaitu gaya dan energi. Indikator pencapaiannya dapat menguasai gaya, dapat menguasai energi dan perubahannya, dapat menguasai konsep pesawat sederhana dalam aplikasi pembelajaran di SD. Gaya adalah suatu kekuatan atau tarikan atau dorongan yang mengakibatkan benda yang dikenainya akan mengalami perubahan posisi atau kedudukan atau bergerak, berhenti, serta berubah bentuk. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Sebuah benda dapat dikatakan memiliki energi bila benda itu menghasilkan gaya yang dapat melakukan usaha atau kerja. Jenis gaya ada dua, yaitu gaya kontak atau sentuh dan gaya non-kontak. Gaya kontak atau sentuh itu contohnya adalah gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik. Sedangkan gaya non-kontak atau gaya tak sentuh adalah gaya otot, gaya pegas, dan gaya gesek. Pengaruh gaya terhadap benda antara lain, yang pertama mengubah bentuk benda, yang kedua mengubah posisi benda diam menjadi bergerak, dan dari bergerak menjadi diam. Yang ketiga mengubah arah benda. Hukum Newton pertama.
Hukum ini menyebutkan setiap benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Artinya, benda cenderung mempertahankan kedudukannya. Benda diam akan tetap diam, dan ketika benda bergerak, cenderung bergerak. Maknanya adalah benda memiliki sifat untuk selalu mempertahankan keadaan diam atau geraknya. Hukum Newton 1 dirumuskan sigma F sama dengan 0. Hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua menyebutkan besarnya percepatan yang dialami suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja terhadap benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Berdasarkan teori tersebut, percepatan yang timbul pada suatu benda karena dipengaruhi gaya yang bekerja pada benda, besarnya akan berbanding lurus dan searah dengan gaya itu, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Oleh karena itu, rumus hukum Newton kedua adalah A sama dengan sigma F kali M. A di mana percepatan, F gaya, dan M adalah massa. Hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga menyatakan setiap ada gerakan aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Maksud dari hukum tersebut ialah jika suatu benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua pun mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama, tetapi berlawanan arah. Bila dirumuskan dalam hukum Newton ketiga adalah F aksi sama dengan lawan dari F reaksi. Rumus gaya adalah F sama dengan M kali A. Artinya F adalah gaya, M massa, dan percepatan adalah A. Energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan suatu usaha. Energi dalam internasional memiliki satuan joule atau kalori. Sumber energi secara umum ada dua, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui misalnya air, cahaya matahari, dan angin. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui adalah nuklir atau fosil atau bahan bakar minyak dan gas. Macam-macam energi, ada energi kinetik, adalah energi yang dimiliki suatu benda yang bergerak. Besarnya energi kinetik suatu benda tergantung pada massa dan kecepatan benda-benda tersebut. Sedangkan yang kedua ada energi potensial, adalah energi yang terkandung dalam materi berdasarkan tinggi rendah kedudukannya. Sedangkan ada energi panas atau kalor adalah energi kinetik rata-rata gerakan partikel-partikel penyusun materi. Energi listrik ada energi yang diakibatkan oleh gerakan partikel bermuatan dalam suatu media atau konduktor karena adanya benda potensial antara dua ujung konduktor. Energi kimia, energi yang dikandung dalam suatu senyawa dalam bentuk energi ikatan antara atom-atomnya. Ada energi nuklir, energi yang terkandung dalam inti atom. Ada energi pegas, yaitu semua benda yang lentur dan elastis memiliki energi pegas ini. Pesawat sederhana. Arti dari pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Secara umum, alat-alat ini digunakan untuk sebagai mekanisme paling sederhana yang memanfaatkan keuntungan mekanik untuk menggandakan gaya. Dalam pesawat sederhana ada tuas, katrol, roda, dan bidang miring. Pada tuas, titik tumpu tempat tuas bertumpu disebut titik tumpu. Jarak dari titik tumpu sampai dengan garis kerja beban disebut lengan beban. Tuas digunakan untuk mengangkat beban yang berat, misalnya linggis kayu. Caranya dengan menaruh salah satu ujung di bawah batu, kemudian ujung yang lain diangkat untuk menekan. Yang kedua ada katrol. Secara garis besar katrol ada dua, yaitu katrol tetap dan katrol bergerak. Roda. Roda memiliki sebuah roda atau pemutar yang berhubungan dengan sebuah gadar yang juga bisa berputar. Penggunaan bidang miring hanya akan memudahkan usaha tanpa mengurangi besarnya usaha yang harus dilakukan. Pelajaran ketiga, makhluk hidup dan proses kehidupan. Indikator yang ingin dicapai menguasai sistem organ pernapasan, pencernaan, sistem organ jantung, peredaran darah, dan mekanisme proses kerja jantung, serta aplikasi dalam pembelajaran di SD. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung dan rongga hidung, tenggorokan atau faring, batang tenggorokan atau laring, trakea, bronkus,
bronchioles, alveolus, serta paru-paru. Mekanisme proses pernapasan. Memasukkan udara yang mengandung oksigen. Mengambil oksigen, menggunakan oksigen untuk oksidasi biologi, peristiwa pembakaran zat makanan oleh oksigen yang berlangsung di dalam sel tubuh untuk mendapatkan energi, sampai dengan pengeluaran karbon dioksida sebagai zat sisa pernapasan. Organ pencernaan. Organ pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Mekanisme proses pencernaan. Sistem pencernaan manusia dalam proses akan melibatkan dua komponen penting, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan adalah organ yang terlibat atau dilalui oleh makanan pada sistem pencernaan manusia, yang di dalamnya menjadi peristiwa pencerna dan menyerap. Saluran pencernaan pada manusia terdiri dari beberapa organ berturut-turut, mulai dari rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ tubuh yang menghasilkan getah atau kelenjar yang membantu dalam pencernaan makanan. Kelenjar pencernaan makanan terdiri atas kelenjar ludah, kelenjar getah lambung, hati, pankreas, dan kelenjar usus halus. Mekanisme proses pencernaan terdiri dari pencernaan mekanik dan kimiawi. Prosesnya dimulai dari pencernaan mekanik yang terjadi di mulut, kemudian dilanjutkan dengan pencernaan kimiawi oleh enzim di organ pencernaan lainnya. Pencernaan mekanik terjadi mulai di dalam mulut dan lambung. Proses yang terjadi di dalam mulut melibatkan gigi dan gerakan mekanik dalam pencernaan makanan. Sementara itu, di lambung terjadi pencernaan mekanik yang berupa gerak seperti mengaduk dan meremas makanan. Gerakan mekanik di dalam lambung tersebut digerakkan oleh otot polos yang disebut sebagai gerakan peristaltik. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim. Enzim merupakan protein yang berfungsi sebagai biokatalis di dalam tubuh. Mekanisme proses peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas organ-organ yang berperan dalam pengangkutan darah di dalam tubuh. Adapun organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia meliputi 1. Ada jantung yang bertugas sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Ada pembuluh darah merupakan sistem peredaran darah berbentuk tabung otot elastis atau pipa yang berfungsi membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh lainnya ataupun sebaliknya. Peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia dapat terbagi menjadi 3, yaitu sirkulasi sistemik, sirkulasi pulmonal, sirkulasi koroner. Ketiga sirkulasi ini saling bekerja sama untuk memastikan kelangsungan hidup manusia. Sirkulasi sistemik dikenal dengan proses peredaran darah besar yang dimulai dari jantung, jaringan tubuh kembali ke jantung. Sedangkan untuk sirkulasi pulmonal adalah peredaran darah kecil, dimulai dari jantung, paru-paru kembali ke jantung. Sirkulasi koroner merupakan sirkulasi yang mendarai otot jantung. Pembuluh yang terlibat adalah pembuluh koroner membentuk sirkulasi sistemik atau fase privata jantung. Pembelajaran yang keempat yaitu bumi dan alam semesta. Indikator yang ingin capai adalah menguasai konsep bumi, konsep alam semesta, konsep tata surya, kedudukan matahari dalam susunan tata surya, serta aplikasi dalam pembelajaran di SD. Kita bicara yang pertama adalah bumi. Bumi berputar pada porosnya yang disebut dengan rotasi bumi. Selain berotasi bumi, juga bergerak mengelilingi matahari atau disebut dengan revolusi bumi. Bumi adalah planet ketiga dari 8 planet dalam tata surya. Dengan usia diperkirakan 4,6 miliar tahun. Jarak antara bumi dengan matahari adalah 149,6 juta kilometer. Rotasi dan revolusi bumi. Waktu yang diperlukan bumi untuk berotasi satu kali mengitari porosnya adalah 1 hari atau 24 jam. Tepatnya adalah 24 jam 56 menit 4,09 detik. Arah rotasi bumi adalah arah timur, yaitu dari barat ke timur. Rotasi bumi sendiri menyebabkan pergantian siang dan malam, gerakan semu harian bintang langit, pengembangan di khatulistiwa, dan pemetakan di kedua kutub bumi. Perbedaan waktu untuk tempat-tempat yang berbeda derajat bujurnya.
Sedangkan revolusi, arah revolusi sama dengan arah rotasi, yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Arah revolusi bumi diciptakan sebagai arah timur, yaitu gerak dari timur ke barat. Satu kali revolusi bumi disebut periode revolusi bumi, memerlukan waktu 362,25 hari, tepatnya 365 hari, 6 jam, 9 menit, 10 detik. Akibat dari revolusi bumi menyebabkan pergantian musim, perubahan lamanya siang dan malam, gerakan semu tahunan matahari, terlihat bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Bumi adalah salah satu planet di tata surya yang terdapat dalam suatu galaksi yang bernama galaksi Bima Sakti. Dalam tata surya kita, planet bumi menduduki nomor 3 dari matahari. Selain planet-planet dalam tata surya, ada juga benda-benda angkasa lainnya dan 200 miliar bintang yang ada pada galaksi Bima Sakti. Pada sebuah penelitian, galaksi Bima Sakti ternyata bukan satu-satunya galaksi, namun terdapat ratusan, jutaan, bahkan miliaran galaksi lainnya yang mengisi jagat raya ini. Kalender Hijriah dan kalender Masehi. Perputaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi dan peredaran bulan mengelilingi matahari atau revolusi bulan berpengaruh pada penentuan kalender Hijriah dan kalender Masehi. Pada saat bulan mengelilingi bumi sebanyak 1 kali, maka bulan juga melakukan perputaran pada porosnya sebanyak 1 kali. Sehingga dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa rotasi bulan sama dengan revolusi bulan. Sedangkan revolusi bulan adalah periode atau waktu yang diperlukan oleh bulan mengitari bumi. Sekali berevolusi bulan memerlukan waktu selama 29 hari, 12 jam, 40 menit, dan 3 detik. Secara sederhana, bila kalender Masehi berdasarkan perhitungan pada peredaran bumi mengelilingi matahari, kalender Hijriah mengacu pada peredaran bulan mengitari bumi. Revolusi bulan digunakan oleh umat Islam untuk menentukan perhitungan atau permulaan kalender Hijriah atau disebut dengan kalender Komariah. Jumlah hari pada kalender Hijriah adalah 30 dan 29 hari. Maka dalam satu bulan pada kalender Hijriah memiliki lama sekitar 29,5 hari. Yang hal ini menyebabkan dalam kalender Hijriah ditemukan adanya tahun kabisat. Berbeda dengan kalender Masehi, kalender Hijriah lebih cepat 11 hari dan menyebabkan beberapa hari besar keagamaan umat Islam setiap tahunnya berubah lebih cepat 11 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. Lapisan bumi. Yang pertama, lapisan bumi adalah kerak bumi. Adalah lapisan terluar dari bumi yang berbagi dua kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra memiliki ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan 20-70 km. Kerak bumi terdiri dari zat padat yang disebut dengan batuan, termasuk pasir, tanah, abu gunung berapi, kerikil, tanah liat, dan masih banyak lagi. Menurut kejadiannya, batuan dibedakan menjadi 3, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamor. Yang kedua adalah mantel bumi, terletak di antara kerak dan inti bumi. Mantel bumi merupakan batuan yang mengandung magnesium dan silikon. Suhu pada bagian mantel bumi atas adalah kurang lebih 1500 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Sesuai dengan namanya, lapisan ini bersifat melindungi bagian dari bumi. Lapisan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Ada litosfer, ada astenosfer, dan mesosfer. Yang ketiga adalah inti bumi. Lapisan ini bumi dibedakan menjadi lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Lapisan inti luar tebalnya sekitar 2000 km dan terdiri atas besi cairan yang suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Inti dalam merupakan pusat bumi berbentuk bola. Berdasarkan susunan kimianya, bumi dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Tata surya. Dalam tata surya ada 8 planet. Yang pertama dekat dengan matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya kita akan bicara dan belajar tentang gerhana. Gerhana adalah penggelapan cahaya dari suatu benda langit oleh benda langit lainnya.
Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi apabila kedudukan bulan terletak di antara bumi dan matahari. Oleh karena itu, cahaya matahari yang menyinari bumi akan terhalang oleh bulan. Meskipun ukuran bulan lebih kecil dari matahari, namun bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya. Pada saat terjadi gerhana matahari, bulan berada pada fase baru dan berada dekat dengan bidang eliptika. Apabila peristiwa ini terjadi secara bersamaan, maka posisi matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis lurus. Pada keadaan semacam ini, bayang-bayang bulan akan jatuh pada permukaan bumi, dan cahaya matahari akan tertutup oleh bayang-bayang itu. Kita bicara tentang Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil dan sinarnya paling lemah. Planet ini terletak paling dekat dengan matahari dengan jarak sekitar 150 juta kilometer. Karena jaraknya ke matahari sangat dekat, maka pada planet ini tidak ada udara dan tidak ada air, dengan suhu pada bagian yang terang sekitar 5000 derajat Celcius. Yang kedua, kita bicara tentang Venus. Venus merupakan planet yang cahayanya paling terang setelah bulan, sehingga sering disebut dengan bintang terang atau bintang ini sering nampak pada pagi hari dan sore hari yang dikenal dengan kejora. Planet yang ketiga adalah Bumi. Bumi merupakan planet ketiga dari tata surya. Pada planet ini, manusia, hewan, dan tumbuhan dapat hidup. Bumi merupakan salah satu planet yang di dalamnya terdapat berbagai keindahan dan kelengkapan untuk kehidupan. Jarak bumi ke matahari sekitar 150 juta kilometer. Selanjutnya, kita bicara tentang Mars. Mars merupakan salah satu planet yang paling dekat dengan matahari dengan jarak sekitar 228 juta kilometer. Mars merupakan planet yang berwarna kemerah-merahan. Ukuran planet Mars lebih kecil dibanding dengan planet Bumi. Meskipun sedikit, pada planet Mars terdapat lapisan udara. Oleh karena itu, keadaan di planet Mars lebih bersahabat bagi manusia. Akan tetapi, keadaan ini planet Mars belum bisa dijadikan sebagai tempat tinggal oleh manusia. Jupiter. Jupiter merupakan planet terdekat kelima dari matahari yang ukurannya paling besar dalam tata surya, sehingga disebut dengan planet raksasa. Jarak antara Jupiter dengan matahari sekitar 780 juta kilometer. Saturnus. Saturnus merupakan planet ke-6 dalam tata surya dan merupakan planet kedua terbesar setelah Jupiter. Planet ini terletak sangat jauh dari matahari, yaitu sekitar 1425 juta kilometer. Saturnus dilingkari dengan cincin raksasa yang merupakan butiran-butiran es. Oleh karena ini, planet ini disebut sebagai planet bercincin. Uranus. Uranus merupakan planet yang letaknya sangat jauh dari matahari, yaitu sekitar 2880 juta kilometer dengan diameter mencapai 51.118 kilometer. Neptunus. Neptunus merupakan planet yang ukurannya lebih kecil dari planet Uranus. Planet ini jaraknya dari bumi sangat jauh, sehingga tidak dapat dilihat manusia dengan mata telanjang. Jarak planet Neptunus dengan matahari sekitar 4.510 juta kilometer. Komet. Komet merupakan salah satu benda angkasa yang ukurannya relatif kecil. Komet disebut juga bintang berekor karena jenisnya hampir sama dengan bintang yang berkelap-kelip dan memiliki ekor panjang yang juga bercahaya. Bahkan cahayanya nampak seperti menyala-nyala. Meteor. Meteor disebut pula sebagai bintang jatuh. Hal ini karena benda-benda angkasa ada kalanya tertarik oleh gaya tarik bumi, sehingga masuk ke dalam atmosfer dan bergeser dengan udara sehingga menjadi panas dan berpijar yang nampak seperti bintang jatuh. Asteroid. Berdasarkan jaraknya terdapat matahari, planet dikelompokkan menjadi planet dalam dan planet luar. Planet dalam merupakan planet yang jaraknya dekat dengan matahari. Sedangkan planet luar merupakan planet yang jaraknya matahari sangat jauh. Planet yang dikategorikan sebagai planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet yang dikategorikan sebagai planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di antara planet dalam dan planet luar terdapat sabut yang disebut dengan asteroid, yang merupakan ribuan planet kecil dan pecah-pecahannya yang berasal masih belum jelas. Dengan demikian, asteroid merupakan planet-planet yang berukuran kecil yang lintasannya berada di antara planet dalam, Mars, dan planet luar, Jupiter.
Bagaimana Sobat Motivi? Kita sudah belajar dengan modul IPA persiapan P3K, belajar bersama dengan Motivi. Nah, sekarang kita berusaha bersama agar semuanya dapat lolos dalam tes P3K tahun ini. Tetap semangat, salam sehat selalu, Motivi, jendela informasi dan edukasi.